Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap saudara dan saya terus bersemangat di dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Ada di antara kita yang mungkin barusan kita dibaptis baru beberapa tahun yang lalu mengaku percaya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang dari kita yang mungkin sudah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun saudara, kita menjadi orang Kristen. Dan saya yakin jemaat Kalam Kudus adalah jemaat yang baik. Jemaat yang baik adalah jemaat yang tidak pernah melalaikan ibadah di hadapan Tuhan. Seperti di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, setiap hari Sabat, setiap weekend kita datang ke hadapan Tuhan bersama dengan jemaat yang lain dan kita beribadah di hadapan Tuhan. Tetapi pernahkah saudara bertanya, kenapa sih kok orang Kristen itu beribadahnya di hari Minggu? Sedang bagi orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Kenapa kok kita tidak ibadah di hari Sabtu saja, melainkan kita beribadah di hari Minggu? Saudara, tentu orang Kristen punya alasan tersendiri kenapa kita beribadah di hari Minggu. Saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan untuk bersama-sama boleh menjawab pertanyaan ini. Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa setelah Tuhan Yesus disalibkan, ada orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan, ingin datang dan meminyaki Tuhan Yesus dengan rempah-rempah. Dia adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, beserta dengan orang yang lain. Tetapi begitu terkejutnya mereka, ketika mereka datang ke dalam kubur itu, pada hari yang pertama minggu itu. Artinya mereka datang itu hari Minggu pagi, saudara. Hari Minggu pagi mereka datang dan mereka mendapati bahwa kubur itu telah kosong. Lalu ada dikatakan seorang muda yang berjubah putih berkata kepada mereka, kamu mencari siapa? Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu? Lalu pemuda yang berjubah putih itu menjawab, dia telah bangkit. Saudara, perkataan ini menjadi dasar mengapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu. Saudara, dikatakan pada hari yang pertama minggu itu, artinya hari Minggu saudara. Karena orang Yahudi menganggap hari Minggu itu adalah hari pertama di dalam sebuah minggu. Di mana hari Minggu pagi, orang-orang itu melihat bahwa Kristus telah bangkit. Saudara, inilah yang menjadi dasar mengapa orang Kristen itu beribadah setiap hari Minggu. Karena mereka ingin merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang pertama minggu itu. Itulah kenapa kita beribadahnya di hari Minggu. Bukan di hari yang lain, meskipun hari yang lain adalah hari yang baik karena diciptakan Tuhan. Saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita sebenarnya sedang bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus. Kita bersama-sama sedang merayakan kemenangan Kristus Yesus yang telah menang atas maut. Ya, memang dia mati di atas kayu salib, tetapi dia bangkit dan menang atas maut. Itulah kenapa kita beribadah setiap hari Minggu pagi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman dahulu, jikalau seorang raja itu menang di dalam pertempuran, dia akan kembali ke kota, dia akan memasuki pintu gerbang kota dan mungkin melewati alun-alun kota dengan disambut rakyatnya. Sudah mungkin mereka berteriak, Hail to the King, terpujilah sang raja.
Atau mereka ada yang datang dengan berlutut di hadapan raja itu dan meninggi-ninggikan dan menyembah-nyembah sang raja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi penggambaran orang Kristen ketika beribadah kepada Tuhan. Kita menyambut kemenangan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu dengan pujian dan penyembahan yang terbaik yang bisa kita berikan bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Saudaraku, ketika kita datang menghadap Tuhan, tentu kita tidak bisa sembarangan, bukan? Kita harus datang dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara, di dalam perenungan saya ada 2 hal yang perlu kita persiapkan ketika kita beribadah di hari Minggu. Yang pertama, saudara, kita perlu mempersiapkan hati kita untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan sukacita. Pemazmur di dalam Mazmur yang ke-100 ayatnya yang ke-1 dan ke-2 berkata demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus pastikan bahwa hati kita itu sungguh-sungguh siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita begitu banyak hal yang kita alami yang kadang membuat kita merasa lemas. Saudara, begitu banyak masalah yang kita alami juga. Tetapi saya rindu mendorong setiap kita ketika kita datang kepada Tuhan. Letakkan semua masalah kita di bawah kaki Kristus. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya boleh bersuka cita ketika saya memuji dan menyembah Engkau. Saudara, malam sebelum hari Minggu, besok kita akan beribadah. Kita mungkin bisa menutup hari dengan berdoa, Tuhan, tolong saya supaya saya besok boleh beribadah dengan hati yang benar di hadapan-Mu. Kalau kita melayani Tuhan, entah itu di mimbar atau di bawah mimbar, saudara, kita bisa menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika hari Minggu kita datang kepada Tuhan, kita boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan jemaat yang lain, saudara. Lalu persiapan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan diri kita ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara diundang untuk bertemu dengan Bapak Jokowi, saudara tidak mungkin datang dengan pakaian yang asal-asalan, bukan? Kalau jam pertemuannya misalnya jam 5 sore, saudara jam 12 siang pasti sudah akan siap-siap. Saudara pakai pakaian yang proper, pakaian yang pantas. Saudara mungkin makan dulu supaya nanti tidak gemetaran ketika bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi. Saudara tentu pakai sepatu yang baik dan saudara datang sebelum waktunya, saudara. Sehingga ketika Bapak Jokowi datang, saudara bisa ditemukan oleh Bapak Jokowi siap untuk menerima undangan dari beliau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah itu adalah undangan Tuhan bagi setiap kita untuk datang beribadah, merayakan kemenangannya atas maut, saudara. Oleh sebab itu kita juga berlaku proper di hadapan Tuhan. Kita harus berlaku pantas di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dengan pakaian yang terbaik, saudara. Dengan pakaian yang baik yang kita punya. Kita pakai sepatu, kita pakai celana yang proper, dan kita datang menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Dan tentu kita tidak boleh terlambat, saudara. Jangan saudara berpikir ibadah itu hanya khotbahnya saja, tetapi seluruh rangkaian itu adalah ibadah kepada Tuhan. Tentu kalau tidak ada hal yang sangat-sangat mendesak, saudara jangan terlambat untuk datang di hadirat Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh bersama-sama merayakan kemenangan dan kebangkitan Tuhan di hari Minggu bersama dengan jemaat Tuhan yang lain. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. God bless you.